Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya. Sudah belajar di rumah? Sudah sikat gigi di rumah? Buku yang banyak sudah dipotong belum? Yang banyak dipotong, gigi yang kotor isi. Gimana cara menyikat gigi? Di bagian bawah yang kuat, bawah, terus bagian atas, bagian dalam yang bawah, bagian bawah, bagian dalam yang atas, sebelah kiri bagian bawah, sebelah atas bagian bawah, semuanya disikat biar bersih. Kebersihan sebagian daripada minal. Jadi kalau orang tidak menjaga kebersihan, berarti imannya yang sebagian hilang, berarti tidak sempurna. Ya, karena itu jagalah kebersihan di mana saja. Kebersihan jasmani termasuk pakaian kita, termasuk apa yang kita pakai, kita kenakan, itu harus bersih. Yang kedua adalah termasuk makanan. Makanan itu jaga kesucian dan kehalalan. Jangan sampai makan yang tidak halal. Apakah contohnya makan yang tidak halal? Bukan hanya babi dan celeng, tapi makan hasil curian, makan hasil menipu, makan hasil nyopet, gendam, curang, itu kan nggak halal kan? Jadi karena itu jagalah kesucian makanan, kesucian pakaian, dan kesucian perkataan. Ada yang suka misu-misu? Jadi tidak hanya menjaga dohir, tapi juga menjaga yang siapa hari ini yang nggak masuk? Sakit. Ya. Oke, Pak Edi, silakan dipimpin untuk berdoa. Di tempat silakan berdoa. Sekalian, pada pembelajaran yang lalu kalian telah belajar tentang Asmaul Husna. Di antaranya ada Al-Malik. Apa artinya Malik? Maha Merajai. Belajar di rumah ini? Selamat Malik apa? Al-Qudus. Al-Qudus. Apanya Al-Qudus?
Al-Aziz. Apa dia Al-Aziz? Allah Maha Mulia. Al-Aziz dari Allah Maha Mulia. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu tentang keragaman. Keragaman itu sama dengan perbedaan yang ada. Manusia hidup itu senantiasa berbeda. Manusia hidup senantiasa berbeda. Berbeda dalam hal apa? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang perempuan kita, ada yang tidak cantik. Ada yang hidungnya mancung, ada yang tidak mancung. Wis, nggak usah ini. Ada yang kulitnya hitam kayak saya. Ada yang putih kayak Cina. Ada yang kulitnya merah. Pernah orang lihat kulitnya merah? Seperti orang Belanda. Orang Nederland kulitnya merah-merah itu. Ada yang kulitnya coklat. Nah, kalau anak-anak sempat ke Mekah, sempat lihat orang-orang yang berhaji, itu kulitnya macam-macam. Ada yang matanya sipit kayak orang Cina, kayak orang Mekah. Ada yang pendek, regu-regu kayak orang Tikru. Ada yang orang tuimbi, kemudian hidungnya panjang seperti apa itu? Paruhnya beruri. Wajah hidungnya sangat panjang. Bahkan kalau sujud itu sudah panjang. Nah, kalau ada orang berbeda dengan kita, apakah kita harus memusuhinya? Tidak. Kalau ada orang berbeda dengan kita, apakah kita harus menghinanya? Tidak. Apakah kalau ada orang berbeda dengan kita mengejeknya? Tidak. Kita beragama apa? Islam artinya selamat. Orang yang beragama Islam berarti hidupnya akan meraih keselamatan di dunia dan di akhir. Kalau kita beragama Islam, apakah kita harus menghina yang Kristen? Apakah kita harus menghina orang Hindu? Tidak. Apakah kita harus merendahkan orang Buddha? Tidak. Kita harus menghormati. Karena itu berbeda. Pak, saya nggak suka Hindu. Nggak apa-apa, nggak suka Hindu. Tapi nggak usah dihina, nggak usah direndahkan, nggak usah diejek. Karena merendahkan, menghina orang lain sama dengan merendahkan diri sendiri. Coba kalau nggak percaya, ejek orang tua teman. Pasti teman itu marah dan mengejek orang tua kita. Kalau mengejek orang tua teman berarti mengejek orang tua kita sendiri. Fokus pada pembelajaran hari ini adalah anak-anak belajar hari ini tentang surat Al-Hujurat ini 13 supaya anak-anak dapat satu menulis surat Al-Hujurat ayat 13, membaca surat Al-Hujurat ayat 13, mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13 dan menunjukkan isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Itu tujuan utamanya. Nanti ada hadis yang sesuai dengan ini. Nah, di samping itu, di samping ada perbedaan-perbedaan itu, kita hidup di Indonesia itu harus bersatu ya, bersatu. Kan ada Jawa, ada Jawa nggak di sini? Ada suku Madura, suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, ada suku apa? Banjar, suku ya, Banjar itu suku atau bahasa. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak, ada bahasa Banjar. Setiap suku punya bahasa sendiri. Dan kalau dihitung satu Indonesia kan sangat luas sekali. Ada Pulau Jawa. Jawa itu dibagi 3, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu baru Jawa. Ada Madura, ada mana itu Bali. Itu masih Jawa sedikit ya. Sana ada Sumatera, sana ada Kalimantan yang luasnya 4 kali lipat Pulau Jawa. Di sana ada Papua yang luasnya 5 kali Pulau Jawa. Sangat luas sekali. Belum yang pulau kecil-kecil itu, pulau Suku, pulau apa itu banyak sekali. Kalau dijumlah itu sekitar 17.000 pulau yang ada di Indonesia itu. Luas nggak? Luas sekali. Itu Indonesia yang sangat kecil. Belum lagi negara yang sangat luas seperti apa itu? Apa yang Putin itu, negaranya Putin itu, wah itu sangat luas sekali kita. China juga luas. Nah, Allah menciptakan alam yang begitu luas, begitu indah, begitu berbeda, harus kita syukuri
dengan memperbanyak persahabatan dengan teman. Ojo saling bermusuh. Hadis wakulu ibadallahi ikhwana. Maka jadilah orang-orang seorang hamba itu yang bisa bersahabat. Yes. Coba saya bacakan dulu ya, biar Anda tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Buat itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu semua indakarin dari golongan laki-laki, bauta dan perempuan. Wajalnakum, dan kami menjadikan kamu semua syu'uban, bersuku-suku, qabaila, dan berbangsa-bangsa. Untuk apa itu? Tidak arafu, agar kamu semua saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimul khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi kandungannya ada dua ya, ada tiga ya. Ada tiga. Ini Walakin dakaru unsa waja'nakum syu'ban wa qabaila, untuk apa? Lita'arufu, ini satu. Oke, lita'arufu satu. Atqakum ini inna akramakum indallahi atqakum, dua. Innallaha alimul khabir, tiga. Jadi ada tiga kandungannya. Nah, setelah kita belajar surat Al-Hujurat, nah kemudian mengetahui artinya, kita belajar juga tentang teladan atau perbuatan yang sesuai dengan Al-Hujurat ayat 13. Apa? Setelah tadi saya singgung, yaitu terhadap beda agama kita tidak boleh mengajak semua dalam keadaan bersatu, bersaudara. Kalau kita berhubungan dengan Cina boleh nggak? Boleh. Pak, orangnya Kristen Pak, nggak apa-apa pertemanan orang Kristen. Tapi yang nggak boleh itu bertoleransi agama. Hari ini menyebabkan kelenteng, besok si dia yang Kristen itu masuk ke masjid. Terus mengucapkan selamat hari Natal kepada orang Kristen boleh nggak? Nggak boleh, itu merusak hijab. Kenapa? Dia itu nggak pernah mengucapkan selamat hari kepada kita. Kita kalau berarti mengucapkan selamat hari Natal kepada orang Kristen, berarti seakan-akan kita itu merestui orang itu masuk dalam kesesatan. Karena itu dilarang mengucapkan seperti itu. Nah itu. Oke. Tugas anak apa ya? Adalah satu, merangkai. Nah tadi nanti ya saya kasih gambaran, bikin poster. Pak, nggak ada cabanya, nggak harus ada cakap. Poster itu bukannya ada gambaran dalam tempel di situ. Jadi kalian sudah membuat poster dengan baik. Paham ya? Ada yang tanya kan? Ada yang tanya kan? Iya. Sudah. Tepuk semangat. Oke, sudah ya. Saya tunjuk dulu. Satu. Kita kelompok. Satu,
dua. Semuanya sama. Ya. Dua tiga. Oke, 8 5. Ya, sudah. Kerjanya adalah merangkai huruf-huruf seperti itu. Ditulis nama kelompoknya ya. Di baliknya ini ditulis nama kelompoknya, ditulis pakai pulpen. Ditulis nama sama saja anggotanya ditulis di putih. Yang templenya di sini. Dua, tiga, empat, lima. Ini bahan ditempel. Silakan ditempel. Kelompok 1, coba saya lihat. Ketua kelompoknya bawah sini. Oke, nomor 2, silakan bawah sini. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Bagus sekali. Berhias beraneka warna ya. Bagus sekali. Coba sih dari susunannya dulu. Dari susunannya surat Al-Hujurat, kalian dari kelompok 1. Benar. Bersatulah demi kejayaan Indonesia meskipun berbeda suku, bangsa, agama, kita semua negara. Tapi ada kurang sempurnaan sedikit cara menyusun. Bahasa di kelompok 2. Tapi betul jangan gini. Betul. Oke, nih 100%. Betul. Ya, betul. Ini terbalik ya. Harusnya yang ini di bawah. Apa ini? Bagus. Coba. Ya, betul. Susunannya betul. Bagus. Nah, poinnya 90. Ini tadi 100 ya. 100. Ini bagaimana? Ya, 90 juga. Ini sama 90. Ini ya, 95 ada hiasannya. Tepuk tangan semuanya. Atas nama kelompok 1. Siapa saja anggotanya? 90. Kelompok 2 siapa anggotanya? Tangan kelompok 2. Kelompok 3 baca anggotanya? Tepuk tangan. Kelompok 4.
Oh. Silakan nomor 5. 5 Farel, Faris, Eza, Febri, Mas, Umam, Medan. Tepuk tangan. Itu adalah, coba sekarang uji pengetahuan. Nah, dari kelompok 1, apa yang perlu kita teladani kalau kita setelah belajar dari surat Al-Hujurat ayat 13? Harusnya apa? Ini harusnya apa? Kepada orang selain non muslim, kepada orang yang non muslim bagaimana? Terus Raisa, kalau kita sebagai suku Jawa, kalau ada suku selain Jawa kita harusnya apa? Sama nggak dengan yang tadi? Kalau ada orang berbeda dengan kita harus apakah harus mengikuti? Harus apa kali? Menghormati. Bang? Bisa. Kalau kita kebetulan orang sholat kepada orang lain nggak sholat, apakah kita perlu memukulnya, menghinanya atau gimana? Penasihati. Itu penasihatinya. Nah, kalau kita kebetulan sholat pakai kunut, kemudian ada orang lain yang sholat subuh nggak pakai kunut, kita sikapnya gimana? Membiarkan, menghina, menghormati atau gimana? Menghormatinya saja. Jangan juga. Oke, juga kalau kita kan ada di Jawa itu orangnya kan pinter-pinter. Orang Jawa itu terkenal pinter-pinter. Banyak sekolahnya, banyak pondok pesantrennya, banyak universitasnya, banyak yang jadi pegawai, banyak yang jadi teknokrat, para pemborong. Itu kelas B. Beda dengan orang-orang luar Jawa. Suku Banjar, suku itu rendah. Terus apakah pada yang berbeda suku itu kita harus bagaimana? Sambil Oke, silakan duduk. Bagus sekali. Ya. Setelah kita belajar surat Al-Hujurat ayat 13 itu, kita tahu bahwa kepada yang berbeda adalah kita saling menghargai. Kalau ada temannya yang kurang pandai, adalah tetap kita menghargai. Ojo dihina, ojo direndahkan, apalagi dipojokkan. Nah, sama-sama. Apa kesimpulannya hari ini? Itu tadi ya kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu kepada yang berbeda kita harus menghormati. Dan selain agama kita harus juga menghormati. Selain suku juga menghormati. Tidak boleh saling mengejek. Nah, maksudnya tidak arofu, saling mengenal itu berarti saling menghormati, bukan kenal-kenal bro. Kalau kita sudah kenal sama orang, kenal-kenal bro karena perbuatan kita jahat, nggak menghormati. Kalau kenalnya akan habis. Maka yang dimaksud dari golongan laki-laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Maksudnya mengenal itu ya menghormati. Maksudnya mengenal itu ya menjaga bersahabat. Maksudnya mengenal itu menjaga keluarga supaya tidak bercerai. Bersatu kita, bercerai kita. Baik dong. Nah tadi nanti akan dapat tugas dari silakan tugasnya dikerjakan untuk tugas di rumah. Mungkin ada pertanyaan setelah itu, atau mungkin Pak pembelajaran di sini nggak enak Pak, enak ditulis atau gimana? Ada yang berpendapat? Ada yang punya pendapat? Ada yang tanya? Jadi semuanya sudah paham ya? Ini itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.